Setelah selesai kita posisinya. Oke, apakah masih ada pertanyaan dari video ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mujib di sini. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu penikmat desain menggunakan aplikasi Pixlab, yang mana pertanyaan ini sangat penting sekali buat teman-teman semuanya, apalagi yang sering menggunakan desain pakai Pixlab. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari Kak Ocolti, yang mana dia menanyakan tentang kalau bikin pojokan kayak PH7 di Pixlab gimana caranya ya, mohon arahannya. PH7 seperti ini, nanti bakal kita coba realisasikan dengan simpel di aplikasi Pixlab. PH7 seperti ini ya, kotak lalu ada pelengkung ke dalam. Oke. Perlu teman-teman ketahui, aplikasi Pixlab ini bisa juga untuk mengganti template, bisa juga untuk membuat dari nol. Ya, lebih sering digunakan untuk buat dari nol sih ya, kalau kalian tidak malas membuat. Oke, kita atur dulu untuk ukurannya bebas karena ini hanya sekedar contoh saja. Oke, misal di sini kalian mau membuat desain yang seperti ini, kotak seperti ini. Pertanyaan dari Kak Ocolti tadi tentang cara membuat pojokan kayak PH7 seperti ini ya. Langsung saja kita buka dulu, lalu kita masuk ke AirPods. Di sini AirPods pakai HP ya, ini HP dan ini tampilan komputer. Oke, langsung saja di sini. Pertama-tama kita harus membuat shape. Pergi ke shape. Nah, setelah itu seperti ini ya. Seperti ini. Buat menjadi full aja langsung. Lalu kita ubah warnanya, lalu kita centang. Setelah itu di sini kita kunci. Nah, untuk membuat pelengkungannya di sini sebenarnya ada cara dua, pakai bezier ataupun pakai shape. Tapi di sini lebih presisinya pakai yang shape. Oke, di sini kita pilih yang bulat. Setelah itu kita kecilin kira-kira segini. Lalu di sini kita geser paling bawah, paling samping seperti ini. Oke. Nah, di sini kita atur sekiranya ini kelihatan setengah bulat, ini juga setengah. Jangan sampai seperti ini, jangan juga sampai seperti ini. Harus sama dengan yang di atas dan yang bawah. Bulat hitam ini ketutupnya setengah dan bulat hitam yang di sini ketutupnya juga setengah. Lalu kita centang. Nah, di sini kita copy. Oke, kita taruh ke kemanapun, yang penting ini hilang. Lalu di sini kita gabung. Oke, sudah tergabung. Selanjutnya kita copy.
Oke, sudah tercopy ya. Lalu relative position tempatkan di bagian samping dan atas seperti ini. Nah, setelah itu supaya tidak kegeser, ini langsung saja seperti ini, yang ini. Terus ini juga kita copy lagi, kita taruh di bagian paling pojok bawah, kita 3D rotasi. Oke, lalu kita copy lagi, yang ini kita tempatkan di pojok kiri bagian bawah, 3D lagi, 3D positif, lalu kita yang bukan ini. Nah, seperti ini. Centang. Selanjutnya di sini kita tinggal menggabungkan. Kita oke. Atau tadi seperti ini kita gabungkan jadi satu. Yang ini ya, langsung saja. Oke, kita. Nah, setelah sampai di sini kita atur ke bagian eraser color. Nah, enable otomatis seperti ini ya. Lalu kita tengah-tengah. Oke, kita centang. Selanjutnya di sini kita mau membuat garis saja. Jadi kita copy. Di sini kita ubah yang warnanya yang sudah kita copy tadi warna putih supaya kelihatan. Nah, setelah itu di sini kita kecilin, usahakan dengan rapi ya. Terus kita seperti ini. Kita ulangi putih ya. Oke, seperti ini. Lalu dicentang. Selanjutnya di sini kita pakai relative position supaya penempatannya juga rapi. Lalu setelah itu kita centang dan gabung lagi menjadi satu ini. Lalu di merge cell, terus di OK. Nah, setelah tergabung menjadi satu seperti ini, kita kecilin, maka kita mendapatkan yang seperti ini. Terus kalau sudah ini kan kayak ada kurang bersih gitu ya. Sebenarnya di sini bisa lebih rapi lagi. Tapi di sini nggak masalah. Nggak masalah, kita langsung saja pergi ke eraser color. Nah, di sini yang putih kehapus, kita tempatkan di tengah-tengah seperti ini. Oke, sudah aman. Selanjutnya, jika teman-teman membuat kotaknya seperti ini, pakainya harus shapes seperti ini.
atur dengan sedemikian rupa. Lalu di sini bisa juga radius seperti ini. Nantinya di sini yang melengkung juga. Terus opacity-nya kita turunin pol. Lalu di sini stroke weight-nya kita tambahkan. Usahakan besarnya sama dengan yang ini. Oke. Terus di sini kita pilih yang ini. Sudutnya siku dan lancip. Kali ini tumpul. Kali ini juga tumpul. Ini pakainya. Oke. Setelah selesai kita positionnya. Terus ini juga kita positionnya. Sudah benar. Setelah itu kita gabung jadi satu. Nah, sudah jadi kan? Ini kita tinggal buat tulisan di dalam kotaknya. Seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Sama dengan PH7 ya. Lebih rapi. Namun jika teman-teman mau membuatnya dengan menu lain seperti Bezier, itu juga bisa teman-teman, tapi lebih ribet lagi, lebih simpel yang aku saranin di video kali ini ya. Oke, kita cek lagi apakah ada pertanyaan yang perlu kita jawab lagi di sini. Oke, ini sudah saya kirim caranya ya di YouTube ini. Jangan lupa di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update. Oke, di sini juga ada yang menyarankan bahwa mencari seperti ini tuh bisa menggunakan aplikasi Pinterest. Nah, juga bisa tergantung teman-teman. Ada juga yang nggak suka dari Pinterest, ingin lebih belajar membuat sendiri. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Abdul Syukur Al-Kaf. Assalamualaikum Bang, gimana membuat gradasi foto untuk pamflet majelis? Gradasi foto untuk pamflet majelis itu seperti apa teman-teman? Kita lihat di sini sepertinya ada yang ngupload. Oke, seperti ini ya. Gradasi foto ya, seperti ini ya. Ini tadi pertanyaannya gimana sih? Ya, gradasi foto seperti ini bisa dilakukan di Pixlab dan juga tidak bisa dilakukan di Pixlab. Sebagai contoh, ini kita hapus saja ya. Sebagai contoh, ini kan warnanya kan biru ya, warna biru. Terus kita atur aja warnanya. Sebagai contoh aja. Oke. Nah, di sini ada PMI ya, gambar PMI seperti ini. Kita coba langsung kita mencari bahannya dulu di Pinterest atau di mana, terserah teman-teman. Yang penting mudah dicari. Di sini gambar PMI unjuk rasa. Kalau nggak ada, kita cari yang menggunakan aplikasi image search. Image search ini nanti menjurusnya ke Google. Semua yang ada semua foto di Google itu terdetek di image search. Nah, kita mau mencoba mencari gambar ini, demo PMII. Oke, seperti ini.
kita ambil dengan yang sesuai. Misal di sini kita ambilnya di yang ini. Kita unduh aja langsung. Oke, sudah download komplit ya. Oke, langsung saja. Di sini ada juga cahaya. Nanti kita masukkan cahayanya. Kita satu-satu aja langsung ya. Oke. Sebagai contoh di sini kan ada gambar gradasi ya, seperti ini ya. Sebenarnya itu mudah sekali teman-teman. Kita tinggal klik menu shape, lalu shape. Terus di sini kita pilih yang ini. Setelah itu kita centang atau gimana, terserah teman-teman. Di sini kita centang. Langsung saja kita masukkan gambar tadi melalui tekstur. Terus menu tekstur kita pilih ini, lalu pilih ini. Oke. Nah, di sini opacity-nya kita turunin. Nah, untuk membuat gradasi kita pilih shape, terus pakai gradient. Nah, di sini kita pilih plus. Terus yang atas ini kita ubah, turunin warnanya. Yang paling bawah ini kita arahkan ke kiri. Kita oke. Sehingga mendapatkan warna yang seperti ini. Kita oke. Nah, supaya gambarnya warna yang gradasi ini sama dengan ini, kita pilih ke color, enable. Lalu biasanya kalau kita memilih warna langsung masuk ke atas, ke bagian ini utama. Nah, sudah menjadi gradasi ya. Sebenarnya untuk menggradasi seperti ini itu mudah sekali. Namun untuk menggradasi seperti ini, orang-orang seperti ini juga mudah. Kalau background kita itu backgroundnya satu warna, itu mudah sekali. Ini sebagai contoh ya, gradasi orang. Sebagai contoh kita cari gambar dulu dari sini. Bentar. Kita cari gambar dulu dari galeri seperti ini. Ini PMII-nya dari UNES. Sebagai contoh seperti ini ya. Nah, ini kan belum gradasi. Untuk menggradasi sama kayak tadi, shape, lalu kita pilih gradient, lalu kita pilih plus. Yang ini kita turunin sampai pol yang paling bawah. Kita oke. Lalu kita oke lagi. Nah, untuk gradasinya ini samakan warna dengan background ini. Salah. Ini warna tadi kita centang dulu. Lalu baru kita ke color, enable, lalu pilih warna yang sesuai dengan background. Seperti ini. Lebarnya juga disesuaikan. Nah, seperti ini. Oke ya, seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan cahaya-cahaya seperti ini, kalian tuh bisa mendownloadnya sendiri ataupun dari aplikasi yang mood saya.
ya pokoknya terserah seperti itu ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan dari video ini? Jika teman-teman masih ada yang bertanya, mau buat seperti apa di Pixlab, bagaimana caranya, tinggal kalian komen aja di kolom komen supaya nanti bisa saya jawab di video selanjutnya. Ataupun bisa kalian masuk grup, ke grup Pixlab Indonesia, Pixlabers Indonesia. Itu nanti kalian bisa mendapatkan jawabannya dari saya langsung ataupun dari teman-teman yang ada di grup tersebut. Untuk pertanyaan yang sudah terjawab, terima kasih sudah bertanya dari channel ini, semoga bermanfaat ya. Kayak tadi Kak Ocol tanya tentang cara membuat seperti ini, tadi sudah kita bahas di sini. Terus cara membuat gradasi lagi, gradasi foto seperti seperti ini. Gradasi foto sudah terjawab ini tadi ya. Untuk pembuatan gradasi foto yang lainnya, misal di sini ya kok backgroundnya itu warnanya banyak, seperti warna ada fotonya, itu nanti ada caranya tersendiri untuk membuat ini menjadi gradasi. Ya, mungkin cukup itu saja supaya tidak melebar kemana-mana pembahasan kali ini. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pixlabers Indonesia.